kasih banyak Bunda. Bunda masih ada di sini di 5743476 atau telepon kami yang di luar kota 0215743478 atau lewat email di buahhatikusayang_anakprestasi@yahoo.com. Buah hatiku sayang, sayang semuanya. Iya. Kita pasti sayang sama anak kita, cinta sama anak kita. Tetapi kalau porsinya tidak pas, hati-hati bisa terkena home service syndrome. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Ya, kesimpulannya adalah kalau belum terjadi, sebaiknya mencegah karena sudah dapat infonya. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, hentikan sedini mungkin, secepat mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara memandirikan anak. Dia dengan diantaranya memberikan kegiatan-kegiatan sehari-hari, memberikan tanggung jawab kecil seperti beres-beres, kemudian membantu cuci piring, ngelap-ngelap, tapi lakukan dalam situasi yang menyenangkan ya. Bukan nyuruh, itu lap, itu sapu, oh itu nggak bisa. Jadi gimana? Ayo bantu mama yuk, asik deh nih kita ngelapin saja. Nah tunggu. Kayak gitu. Kalau saya jadi anaknya saya bilang begini, nggak mau. Gitu gimana? Nggak mau? Nggak apa-apa. Kita pergi. Jadi jangan tunjukkan sikap kita yang mengalah. Who's the boss di sini? Pelajaran tuh yang jadi jangan kita berlama-lama. Ayo dong anak cantik mama, pinter ikut dong sama mama. Ikutin nih cara mama, nggak akan. Kalau dia menunjukkan sikap yang sudah tidak kooperatif, jangan pernah kita tunjukkan sikap kooperatif juga sama dia. Gitu. Tinggalkan atau tunjukkan wajah kita tidak suka. Dan ketika dia minta sesuatu, kita juga tidak mau. Gitu. Kita nggak usah ngomong boleh ya? Boleh. Toh kita tidak melakukan kekerasan fisik, tidak ada kekerasan verbal, tapi dia belajar ini loh yang akan kau lihat kalau kau memperlakukan ini pada orang lain. Mama sama. This is life. Jadi itu loh. Mencontohkan hal yang sama supaya dia sadar gitu ya. Anak-anak lebih mudah merespon dengan teladan ya, dengan contoh dibandingkan dengan kita nasehatin. Kamu udah gede kakak, udah nggak boleh seperti ini ya sayang ya. Nanti kalau kamu udah sampai besar, nanti gimana kan mama nggak selalu ada, capek deh. Itu. Kedua, bahasa tubuh tadi kita perhatikan. Jadi harus konsisten. Kita bicara tidak, bahasa tubuh kita pun harus tidak. Ya, kalau kita bicara ayo, bahasa tubuh pun harus ayo, harus mantap. Ya, bisa ya. Oke, jangan bisa ya. Ya, yakin ya. Yakin kan? Ya, itu masih takut ragu-ragu itu seperti ya. itu. Ya, ini mesti latihan pantomim. Pantomim, baru mau tadi komentar pantomim itu bagus sekali ya. Anak itu mengimajinasikan sebuah situasi dan bagaimana bersikap terhadap situasi itu. Udah, kita bawa ke KGG aja ya. Iya, cocok. Benar. Pas banget ya kita hari ini ya temanya ya. Langsung ikut ke taman mini kita ya. Bulan jadi ngajakin ke sana gitu. Terakhir sugesti. Oh, ini penting nih. Ya. Tadi satu memberikan contoh. Yang kedua dengan bahasa tubuh. 3 sugesti. Sugesti itu nggak bisa nggak harus kalimat positif. Gimana tuh? Semales apapun, serese apapun, semanja apapun, kata-kata kita harus kata-kata positif. Contoh, kamu bisa ya nak, yakin mama. Mama bisa lihat kamu pinter. Gitu. Kamu bisa. Biasanya anak mama ini suka kalau bersihin pasti bersih gitu. Walaupun kenyataannya nggak seperti itu, nggak masalah. Yang penting kita sudah mengkondisikan dia untuk bisa. Yakin ya, makan sendiri ya tuh, tangannya kuat. Oke, nah kayak gitu keren. Walaupun kenyataan dia masih begini, bodo amat. Gitu ya. Kita kondisi itu sugesti itu seperti itu. Dan memang kita harus dalam keadaan tahan mental ya. Jangan gampang melted. Kadang-kadang ngelihat tampangnya yang udah Intinya sabar ya. Sabar. Betul. Insya Allah itu semuanya kalau dilakukan akan baik-baik saja dan mandiri anaknya. Baik, Mbak, terima kasih banyak loh. Nah, ini adalah bukan pojok info dong ya. Kenapa saya jadi ikut-ikutan kamu? Tips. Ya, TIPS. Tips. Ya, tips. Tips bagaimana mengatasi generasi home service. Ya, kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah yang pertama, biasakan anak tumbuh dengan tantangan. Mengutip perkataan seorang psikolog, beliau itu menulis tentang temuan dari eksperimennya, ya. Hadiah terpenting dan terindah dari orang tua pada anak-anak adalah tantangan. Itu bagus banget ya. Contohnya melahirkan di atas pohon.
Oh, itu namanya beresiko, ya. Kalau jatuh. Itu beresiko dan kurang sehat kayaknya. Itu tantangan. Dari lahir udah dikasih tantangan. Nah, jadi memberikan tantangan kepada anak bisa membuat mereka mandiri. Yang kedua, jangan terlalu banyak melarang. Nah, nyebelin banget. iya, jangan terlalu sering memberikan larangan kepada anak. Setiap anak yang berada pada masa tumbuh kembang, dia memiliki rasa keinginan tahu ya, bunda dan ayah. Jadi kasih mereka melakukan secara leluasa tapi tetap dalam koridor yang tetap, gitu ya. Dan yang bagus bunda, saya tuh punya kalimat begini, jangan suka bilang jangan. Iya. Sama anak, nanti anak kita lulus sekolah jangan. Oke? Ya. Lanjut. Yang ketiga adalah jangan latih anak untuk bertanggung jawab. Ya. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa ajaklah anak bermain pada 7 tahun pertama. Disiplinkanlah anak kita pada 7 tahun kedua. Bersahabatlah pada anak kita di usia 7 tahun ketiga. Setuju kan? Setuju banget. Nah, jadi tips untuk mengatasi anak-anak yang generasi home service, kalau 7 tahun ke bawah ada caranya, 7 sampai 14 tahun juga ada caranya, 14 sampai 21 tahun pun ada caranya. Kita kayaknya masih ada waktu. Kalau misalnya 0 sampai 7 tahun gimana mendisiplinkannya? 0 sampai 7 tahun sedikit aja, Mbak Nis. Itu hanya pembiasaan. Iya. Jadi sedini mungkin kita kasih pembiasaan memandirikan. Betul. Ya. Biasanya anak bayi itu nggak usah dimandirikan, dia sudah mandiri dalam soal waktu. Iya. Dia akan nangis di jam tertentu, minum susu di jam tertentu, minum susu di jam tertentu, makan dan tidur di jam tertentu. Itu harus kita hormati, ya, dan kita harus tertib dengan itu, sebab itu yang akan membantu dia menertibkan dirinya. 7 sampai 14 tahun, 7 tahun kedua gimana? 7 tahun kedua, dia sudah ABG ya, sudah anak yang sudah mulai banyak bergaul dengan teman-temannya, ya. Secara fisik, secara motorik mereka sudah cukup kuat kan? Iya dong. Jadi diberikan tanggung jawab seperti tadi, tanggung jawab kecil untuk membereskan urusannya sendiri, dan itu sudah masuk. Dan mulailah saat lebaran nanti nih. Nah, itu lebaran itu adalah contoh yang paling bagus ya, setting paling bagus. Jadi Mbak siapkan kalau aku pulang kampung, kan kita kampungnya sama, kita pulang kampung bareng lagi. Iya. Ya. Nah, oke, Bunda, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah mendapatkan tips yang luar biasa. Dan di 7 tahun ketiga, jikalau Bunda ingin bersahabat dengan anak-anak kita, artinya memang harus dimulai dari sejak dini. Mic-nya Oke, saya mau kasih karena kita akan nyanyi bersama-sama. Bukan aku yang nyanyi. Siapa? Linda. Lady. Bareng-bareng ya. Tetaplah ada di sini dan datang lagi besok di Buah Hatiku Sayang semuanya. Yuk. Di pucuk pohon cemara